Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Puji Tuhan Bapak Ibu kita bisa kembali bertemu. Dan pagi ini kita juga kembali akan dikuatkan, diingatkan oleh pernyataan Tuhan Yesus yang disampaikan dalam Matius 7 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi pernyataan Tuhan Yesus, kalau ada satu kalimat yang bisa kita tekankan adalah perbuatlah kepada mereka. Maksudnya apa yang bisa kita perbuat kepada orang lain, kepada sesama kita misalnya. Memang salah satu pengajaran hukum Taurat yang mata ganti mata. Tujuan dari pernyataan itu sebetulnya, atau tujuan dari hukum itu kan sebetulnya sebuah arahan supaya orang tidak melakukan karena ada ancaman di baliknya gitu. Jadi jangan menyakiti karena kamu akan disakiti, karena kamu akan kena hukuman yang sakit juga yang setimpal. Tetapi karena orang kemudian melakukan itu hanya dengan ketakutan, hanya dengan konsekuensi akan mendapat, jadi fokusnya kepada dirinya sendiri. Tuhan Yesus dalam pengajaran khotbah di bukit ini, dia bicara tentang esensi yang lebih dalam. Ya. Orang percaya harus melakukan hal yang lebih dalam itu. Karena kalau dibandingkan dengan orang Israel, memang pada waktu hukum-hukum diberikan, mereka dari satu lingkungan yang tidak mengenal Allah, kemudian mereka harus tinggal di tempat yang ingin Allah berkati tempat itu secara khusus. Mereka memang perlu budaya baru, sehingga ada hukum-hukum supaya orang yang salah tidak kembali menjalani kesalahan itu. Jadi ada hukum, lalu membentuk nantinya sebuah tata budaya yang baru. Tetapi sekali lagi, esensi atau makna dari pemberian hukum-hukum adalah keteraturan hidup. Bukan hanya sampai pada hidup yang tidak melanggar hukum. Inilah sebabnya kita tidak bisa mengartikan pernyataan Tuhan Yesus ini sebagai kalau saya berbuat baik kepada orang, orang lain harus berbuat baik juga kepada saya. Kalau kita memberikan uang 100.000 misalnya kepada orang yang memerlukan, nanti akan ada orang lain yang memberi kita pinjaman atau menggantikan uang itu 100.000. Ini kan sebetulnya kembali pada kita. Sekali lagi yang Tuhan Yesus mengajarkan bukan demikian. Tuhan Yesus mau bilang kalau kita pernah merasakan perlu bantuan finansial, jadi sewaktu ada orang yang memerlukan dan kita punya kelebihan, bantulah. Tidak perlu berpikir bahwa orang itu akan mengembalikan atau misalnya akan ada orang lain yang akan bantu saya. Menariknya saudara, kalau kita melanjutkan pembacaan di ayat 13-14, jadi Matius menuliskan ini dengan pengajaran yang berhubungan dengan kehidupan kekal. Oh, kita jadi punya makna lebih dalam dari pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus ini. Jadi dalam kacamata Matius, orang-orang yang sudah dijamin kehidupan kekalnya tidak lagi memikirkan hal-hal seperti orang lain di sekitarnya, orang-orang yang belum percaya. Jadi kita punya kualitas batin yang berbeda karena kita tidak lagi menghakimi dan tidak banyak menuntut lagi pada orang lain, tapi kita memberikan dengan ketulusan itu ya. Puji Tuhan, semoga kita bisa terus menjadi saksi Kristus karena sudah mengalami perubahan-perubahan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa saudara. Allah Bapa, kami bersyukur Tuhan terus mengingatkan kami supaya kami menjadi pribadi yang berbeda, yang berubah ketika Roh Kudus hadir dalam hati kami. Kami boleh terus mengalami pembaruan dari waktu ke waktu, termasuk cara kami berhadapan dengan orang lain. Terima kasih Allah Bapa, kami mau memfokuskan diri hanya mengarahkan diri pada pimpinan Roh Kudus. Kiranya Engkau memberkati keinginan kami ini, doa kami ini, kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.